Alhamdulillah wa syukurillah. Halo sahabat pagi semuanya, selamat bekerja, selamat menjalankan aktivitas pagi hari yang ceria-ceria. Secerah aku yang lagi melehoi pagi ini, badanku gak enak sekali ya, lagi ngedrop. Tapi aku selalu menghandle ya semua keluhan aku, bahwa seorang ibu itu akan selalu kuat ya, kecuali udah tumbang baru tuh. Jadi itu ya, kalau anak-anak tahu aku ada keluhan nih, mereka pasti rame, jangan keluar rumah, diem istirahat, yang dari Bandung. Terus dari sini bilang ke mama nggak boleh kemana-mana, aku disuruh rebahan. Jadi sebenarnya bentuk kasih sayang, kepedulian, apa yang kita terapkan kepada anak-anak kita, maka itu juga yang mereka lakukan pada kita. Cerewet kok, cerewetnya itu apa? Karena sayang, nggak boleh kemana-mana, istirahat, diam di rumah. Kata aku, lah siapa yang mau belanja, siapa yang masakin gitu ya buat adeknya. Bener juga sih segitunya gitu. Tapi di situ mereka menerapkan kayak kalau dibilang begini, mau keluar belanja tapi balik lagi gitu. Jadi di sini ada kolaborasi dari antar satu anak ke anak yang lain. Itu kasih sayang ya. Jadi aku selalu menanamkan musyawarah mufakat dalam segala hal ya, yang berlandaskan kasih sayang tuh ya. Jadi musyawarah itu bukan hanya ketika kita sekolah, waktu kecil diajarkan dari SD, SMP, SMA, musyawarah mufakat, tapi dalam hal-hal yang sensitif sekalipun dalam rumah ya, di kalangan keluarga inti. Jadi aku selalu menerapkan seperti itu gitu. Dan aku tipe ibu yang tidak pernah kalau kita mah tidak pernah, meskipun sakit tapi memperlihatkan itu ceria, tegar gitu ya, kuat gitu. Tapi kadang-kadang aku juga bilang, aku gak enak badan nih, anak-anak misal. Terus tapi anak aku, kalau begitu diem, gak usah nganterin aku, suruh yang lain gitu buat nganterin aku. Tidak bisa. Selama aku bisa berdiri, aku pasti handle sendiri gitu ya. Kecuali kalau aku tumbang, tepar gitu baru kayak waktu kita tuh. Nah, aku bikin pagi-pagi nasi goreng. Nah, setelah lagi dalam proses bikin nasi goreng itu, aku langsung tumbang gitu ya, karena ngerasain melilit perut yang luar biasa ya. Jadi intinya tumbang pas lagi masak-masak ya. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh para momi-momi ya. Nih aku mau warning para momi-momi semua ya, kalau ada keluhan, ada bebnya, ada ayahnya, ada papanya, bilang sesegera mungkin, apalagi yang menyangkut dengan kandungan. Jadi di sini tuh kalian tuh harus benar-benar komunikasi terapeutik ya, antara terapeutik tuh bukan hanya sebagai perawat dengan dokter ya, tetapi terapeutik antara suami istri ya, benar yang harus harus bagus lah ya cara penyampaian. Insyaallah kalau dasarnya kasih sayang, maka yang terlahir juga kasih sayang. Ngomong-ngomong, ayo aku mau jajan, kayak pagi-pagi udah mau jajan tuh, sebenarnya lagi ngedrop tapi di bawah happy gitu ya. Sampai pagi-pagi mami aku bilang, bisa banget deh pagi-pagi. Neng ngapain bikin jus kue nih pagi-pagi? Tahu mak, biasanya aku standby tiap bangun tidur itu teh manis, selalu teh manis, pokoknya manis-manis. Lidah aku itu tidak bisa yang pahit, tapi yang manis-manis. Tidak bisa yang tawar juga, harus manis gitu ya. Itulah aku, kata aku biasa kalau pagi-pagi itu ngedrop gitu ya. Seperti itulah, karena aku punya hipertensi. Terus ada yang lain lagi deh gitu. Jadi intinya itulah ya, maklum udah lansia. Mari kita ke GP yuk, jalan-jalan bersama kok tuh.
aku coba, oh boy, nih aku belum sempet ganti setang. Sebenarnya aku nggak pernah jatuh ya, cuman nyetandarin motor. Nah ini buat para sekupi ya, kalau nyetandarin tuh harus bener-bener nih buat warning ya. Jadi ketika buru-buru aku nyetandarin apa ya, tidak lurus, akhirnya ngegubrak gitu. Tuh stangnya patah, belum sempet ganti. Nah itu jadinya apa ya, kehati-hatian ya, jangan tergesa-gesa. Aku tuh kalau udah ribuh ya pagi-pagi beli apa ya, sarapan pagi nggak sempet misalkan karena aku ngedrop, ya udah deh aku keluar beli itu apa ya, chicken katsu. Nah pas aku menyeberangkan motor di sini buru-buru, nah si Momi yang jualan chicken katsunya bilang, Umi ngapain itu si Umi jatuh katanya. Kata aku bukan lagi lihat, lo aku nggak jatuh bu, nah itu ngegubrak, ternyata motor aku. Tandarinnya kagak bener. Jadi buat mau warning momi-momi ya, hati-hatilah kalau pagi-pagi tuh jangan rempong lah, jangan tergesa-gesa ya. Yuk kita ke Grandpuri ya, aku mau cari sesuatu sarapan jajan dah ya. Padahal udah masak ya, aku udah masak, maksudnya ada masakan, belum masak tapi ada masakan, cuman itulah. Yuk kita apa ya, kita ke bawah. Sepertinya apa ya, aku merasakan dulu ya, si abang nganter gini pagi-pagi waktu apa ya istilahnya, aku mau itu ya, mau ke warteg. Kata, kamu mau ngapain ke warteg? Aku mau duduk-duduk di warteg tapi makan duduk-duduknya, terus kamu di luar gitu. Jadi intinya selama beberapa waktu itu aku nggak mau masak coba deh, terus aku makannya di warteg, si abang nggak boleh masuk, jadi di belakang gitu. Udah ya, yuk kita terusin yuk, jalan-jalan pagi di Grandpuri, kita jajan kuliner yuk. Yuk. Nah, alhamdulillah aku sudah sampai di Bundaran Dadaha Tasikmalaya. Dadah di Grandpuri kali. Jadi intinya karena aku sebenarnya jadwalnya harus mudik kemarin itu, karena ada sesuatu hal anakku harus mengikuti ujian lagi di Jakarta, jadi aku harus prepare biaya yang tidak di-cover sama si abah. Kasihan sebenarnya si abah lagi banyak pengeluaran, jadi biarlah aku yang handle buat biaya ujian anakku ya, karena si abah biar fokus ke hajiannya. Jadi intinya seperti itu. Jadi batal deh aku ke Tasiknya, mudiknya, karena budgetnya buat biaya anakku ujian. Itulah aku ya. Jadi ya udahlah, mengobati kekangenan aku ke daerah Tasik. Udah aku jalan-jalan aja banyak tuh. Ini bubur Grandpuri ya tuh si bapak nih. Yang ada di bundaran ini doang ya. Yang lainnya apa tuh? Yang lainnya apa ya? Nasi uduk. Bisa apa ya? Berarti jalan kuliner ya pagi ini, nasi uduk. Sok atuh pada jalan-jalan ke sini tuh, ada sate lontong, ibu. Ini terus mana lagi ya? Berarti sekarang topiknya jajanan kuliner ya bersama aku. Meskipun belum mandi tapi ceria ya. Yuk kita pesen bubur yuk untuk mengobati kangen aku ke daerah Tasik ya, karena aku harus apa ya, melihat psikologis anakku. Yang satu sedih ya. Biasanya dibawa jalan-jalan, sekarang hajian dia ya. Jadi yang satu lagi lagi memerlukan budget biaya, jadi aku benar-benar harus mengalah, selalu mengalah ya. Jadinya udahlah ya, intinya aku bisa ke Tasik nanti di waktu senggang. Ya itulah ya, menjadi seorang ibu bukan anak lagi. Dulu waktu aku belum menikah, aku selalu mengutamakan aku kangen apaku. Akhirnya aku balik ke Tasik, bolak-balik kata apa, aku yang penting pulang tiap bulan ya, nggak usah bawa apa-apa, yang penting aku ketemu kamu. Tapi sekarang semenjak punya anak, jadinya aku mengutamakan perasaan anakku, terus kebutuhan anakku ya, selalu sejadi gitu ya, mengalah ya. Jadi itulah ya, dan almarhum aku selalu apa ya, mendukung lah ya.
Demi keberhasilan anak-anak, yang penting doanya soalnya punya. Yuk kita makan bubur yuk bersama aku si Umi ceria. Kita pesenin buburnya, jangan sampai nggak dimakan ya, karena aku punya nggak enak. Yuk. Jadi intinya topiknya pagi ini jajanan kuliner bersama aku ya, sambil patroli ya, jangan bilang patroli, hanya apa ya, survei keadaan lah ya. Di sini aman. Nah ini dia bubur Grama Puri Pak D. Tuh, ada siapa pokoknya Pak D aja lah ya. Tuh, banyak yang belinya. Jadi beli ke sini ya, kalau yang lewat sini di buburnya Pak D. Satu porsi bubur ya 10.000. Sate ya 3.000-an. Aku kan nanya barusan tadi berapa nih. Kalau satu porsi bubur 10.000 berarti standar ya. Tidak ada hakasi juga segitu, kecuali bubur-bubur tertentu tuh, bubur kolektoran, Haji Jenal, bubur apa ya, yang di rumah sakit tuh. Beda tuh. Yang komplit ada cakwenya. Kalau Tasik tuh cakwenya ini emang ada ya. Kalau Bekasi itu ada kuning-kuningnya. Emang Tasik nggak ada kuning-kuningnya, kuah kuning. Jadi Tasik itu cakwe ya, kayak kering gitu. Ada perbedaannya, tapi rasanya sama. Yang penting super nikmat, itu yang penting ya. Jadi terasa enak di lidah ya, seenak lidahku kalau lagi ngomelin lah ya. Intinya tuh, mari kita makan bubur dulu, nanti kita jalan-jalan ke situ lagi ya, lihat jajanan di Grama Puri di pagi hari. Meskipun belum mandi tetap semangat dan ceria ya bersama aku. Yuk, makan bubur yuk. Tuh, udah selesai ya makan buburnya. Tuh ada si bapak yang pagi-pagi makan ya. Kita berbagi rezeki lah ya. Tunggu. Makasih budaya berkah ya. Ini buburnya biar pada laris. Ya pada ya. Terima kasih. Mari kita teruskan lagi, ada jajanan kuliner apa lagi ya di Grama Puri itu. Lihat dari sini aja deh. Tuh, lagi ngantri itu susu kedelai. Jadi susu kedelai ini aku pantau ya, laris ya abang susu kedelai itu. Pagi-pagi antrinya di sebelah sini, kalau sore biasanya di sana tuh. Apakah masih sama pedagangnya aku tidak tahu ya, pokoknya di sana tuh, di pojokan sana tuh. Jadi susu kedelai ini laris terus dari pagi sampai yang malam tuh, dari apa sore lah kalau nggak salah. Jadi biasa ya, berarti orang-orang di sini ngerti kesehatan ya, bener-bener ya harus ya, bukan di sini aja. Pada senang susu kedelai. Aku juga seneng, tapi kali ini lagi nggak mau, lagi kurang mood ya. Biasanya aku beli terus susu kedelai pakai es. Ada yang hangat juga tuh ya. Jadi bener-bener yang pada ngerti kesehatan tambahin beli susu ya. Karena pelengkap ya. Susu itu pelengkap makanan 4 sehat 5 sempurna. Terserah itu mau susu apa aja, susu kedelai, susu kotak. Yang penting susu aja judul ya. Gitu. Yuk, kita ke sana lagi. Ada jajanan apa lagi? Tunggu ya. Mari kita teruskan lagi. Cuci mata ya, biar tidak terasa ngedrapnya. Jadi aku pakai cuci mata pagi ini. Tuh ada toko yang udah buka. Apa ya? Di Grama Puri ini aku langganan tas-tas yang ini loh. Nih. Tas-tas yang serba 35. Yang kayak di toko serba 35 di sini juga ada tuh. Jadi kemarin yang toko serba 35-nya pindah kayaknya, yang dari blok sana tuh yang mau ke arah Tridas pindah. Jadi ini yang di arah yang di Grama Puri ini nih. Toko serba murmer. Tapi ada bagus loh, kualitasnya bagus ya. Jadi kita ini promosiin ya biar rame tuh tokonya terus. Kemennya kemana ya, di dalam biasanya ada tuh. Nah, jadi kalau nggak online, kalau online itu biasanya aku beli topi kayak gini nih, lagi ada terus buat mumi-mumi. Terus Pak
masuk ke dalam. Jadi apa ya, selain topi, peci tuh dari online juga lagi ada kalau ada yang pesen. Tapi kemarin karena ada di sini topi yang pesen Presiden Soekarno, jadinya aku beli dari sini dari bagian rezeki lah ya, dari mana aja. Jadi itulah ya, senengnya di dalam. Aku belum sempet beli lagi tasnya nih, lagi skala prioritas buat anakku ya. Yang tidak di cover sama si Abah, jadi sabar lah ya. Mari kita ke sono lagi yuk, terusin. Nah, sepertinya sedikit lagi ya videonya, mudahan. Nah, tadi gini loh, kalau sore nih di area ini rame. Yang kesini ya kalau daerah Gramapuri, di daerah sini tuh rame sore tuh. Kalau pagi-pagi seperti ini lengang. Jadi yang ramai itu di bundarannya. Jadi untuk para pedagang di pagi hari di sini tuh biasanya Koreaan food ya, Koreaan junk food apa ya, pokoknya ini kayak apa ya, sosis persosisan ya, kayak apa ya, pokoknya perkoreaan di sini berjajar. Jadi suasananya lain gitu lah ya, udah banyak makanan Chinese gitu ya, tapi itulah ya periode kemajuan dari sebelumnya gitu. Ya harus maju lah ya dengan para pedagang. Di sini tuh daerah Gramapuri adalah daerah yang rawan. Jadi pagi ini sekalian survei ya. Coba lagi ngedrop juga pingin ngontrol. Masalahnya sepulang umroh, Gramapuri itu benar-benar rawannya apa ya? Dengan apa ya? Ada yang kayak apa ya? Kalau kita mah apa ya, modus gitu ya, motornya diambil. Itu Gramapuri luar biasa loh ya, sepulang umroh itu luar biasa rawan, bahaya ya Gramapuri itu. Tapi semenjak kesini alhamdulillah aman damai. Sentosa tentunya. Jadi ya sekarang ini periodenya aman lah ya, Gramapuri aman. Jadi pagi ini padahal aku lagi ngedrop ya, tapi tetap ceria ya, melaporkan kalau daerah Gramapuri aman ya, aman pagi. Karena itulah apa ya, harus selalu dibawa ceria, ketawa. Ntar datang ke rumah, kata mami aku tadi, atuh sarapan dulu. Enggak, kata aku mau keluar, aku mau nyari makanan yang sekiranya aku mau hibur. Biasanya susu kedelai, tapi lagi nggak mau, mood. Tuh ya, jadi aku melaporkan Gramapuri aman damai. Karena dulu tuh bener-bener modus ya di sini. Jangan kan di Gramapuri, di gang-gang aku aja udah bener-bener biasa ya. Banyak modus-modus yang curanmor ya. Jadi Bekasi ini tingkat kriminal sama apa ya, tinggi ya, luar biasa loh ya. Makanya hikmah dari kejadian wabah corona itu, semua komplek perumahan ditutup pakai gerbang. Bahkan sekarang ada pos keamanan ya, security itu. Sebaik-baik komplek perumahan adalah ada pos keamanannya. Itulah ya, karena luar biasa ya. Kota besar loh ya Bekasi itu, Tambun Selatan, agak ke sisi ya, agak persisian ya Tambun Selatan. Tapi ramai juga. Aku perkenalkan ini apa ya, kota Tambun Selatan, bukan Gramapuri. Jalan-jalan santai sama aku di Gramapuri. Tapi di pagi hari lengang ya. Kesananya kemana? Aku kurang, oh ya ke Cibitung, ke sini ke mana ya? Oh di Cibitung dah, sana ya, udah ya. Udah dulu deh, segitu aja dulu. Ntar malah ngomongnya kalau lagi dulu, udah ya. Assalamualaikum semuanya, selamat menjalankan aktivitas. Dadah.